Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Aurelia dari kelas 12 MIPA 2. Di sini, saya akan menyampaikan informasi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegak hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Dan untuk penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat, dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Setahun lalu, dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo meminta perubahan penegakan hukum. Maka sepatutnya hukum di Indonesia berubah. Tetapi, penegakan hukum di Indonesia memiliki beberapa polemik. Kasus penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Kasus ini memang masuk ke dalam babak yang baru dengan vonis yang dijatuhkan kepada Rahmat Kadir dan juga Roni Bugis pada 16 Juli 2020. Meski telah dijatuhi vonis, namun dalam proses persidangan, Indonesian Corruption Watch menilai adanya sejumlah kejanggalan. Kasus penyiraman Novel Baswedan juga merupakan cerminan hak asasi manusia atau HAM yang turut disebut Presiden dalam pidato kenegaraan harus ditegakkan dengan tegas. Untuk harapan bagi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia mampu memberikan motivasi bagi masyarakat untuk taat kepada hukum dengan metode pendidikan yang dapat mengarahkan perilaku masyarakat pada nilai dan norma, dan untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.